Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, karena pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenai bab zakat bagian yang kedua. Ya, kemarin setelah kita bahas mengenai zakat, siapa yang wajib berzakat dan siapa yang boleh dizakati, ya, siapa yang menerima zakat. Nah, sekarang tentang kondisi harta yang dizakati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang ada dalam jaminan atau tanggungan, yaitu tentang hal ini ada dalam maksudnya harta kita dalam jaminan atau tanggungan orang lain. Maksudnya berada di tangan orang lain, bukan di tangan pemiliknya. Nah, dalam masalah ini para ulama
berselisih pendapat. Kata sebagian mereka tidak ada kewajiban zakat terhadap harta seperti itu, sekalipun sudah dibayar. Tetap saja harus menunggu jangka waktu 1 tahun di tangan orang yang menerimanya sebagai syarat zakat. Nah, inilah salah satu versi pendapat Imam Syafi'i. Jadi umpama harta itu kita telah beli atau belum diserahkan. Nah, kita yang beli ini belum ada kewajiban untuk membayar zakat harta itu karena masih dalam tanggungan orang lain. Nah, ini pendapat dari Imam Syafi'i. Atau kalau dalam kias, ya, kias dengan kata lain, jika sudah diterima maka harta itu harus dizakati dan berlaku secara surut. Tetapi menurut Imam Malik, harta itu dizakati hanya untuk 1 tahun saja, walaupun ia sudah menerima harta itu selama bertahun-tahun. Nah, ini beda lagi. Satu sisi tadi tidak harus dizakati, jadi harus dizakati, cuman berlakunya bersurut. Nah, terus harta yang boleh dipinjam atau tidak. Nah, dalam hal ini harta yang boleh dipinjam, adapun untuk harta yang tidak boleh dipinjam seperti harta waris yang belum dibagi. Harta waris mungkin peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal, tapi karena belum dibagi, karena mungkin wah ini eman kalau dijual, karena ini harta pusaka, harta yang harus dijaga. Harta waris itu istilah lain ada harta pusaka, Bapak Ibu. Jadi ada yang menganggap oh sebaik iman-iman, tidak usah dijual, tidak usah dibagi. Padahal mungkin dalam keluarga itu ada anaknya yang membutuhkan. Nah, ini menurut sebagian ulama mengatakan ya sebaiknya segera dicairkan, segera dibagi, karena mungkin dalam keluarga itu ada 4 anak, yang 3 sukses tapi yang 1 belum. Nah, yang 1 ini kan jaga mendapat bagian dari harta pusaka itu, harta warisan itu, kayak gitu loh. Nah, dalam hal ini apakah termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak? Nah, dalam hal ini ya Imam Hanafi menjelaskan secara detail. Dari pembicaraan ini muncul perbedaan pendapat di antara para ulama tentang buah-buahan yang masih tertahan di pohonnya juga. Contoh tadi saya sampaikan, sebenarnya harta ini wajib dizakati karena harta itu masih gemblondong dalam satu rumah. Contoh ini saya contohkan harta pusaka tadi, contoh 1 rumah yang di situ sudah rumah ini tidak dipakai sebagai harta peninggalan. Ya, kalau harta itu rumah itu ditempati kan tidak wajib untuk dizakati. Tapi harta ini atau rumah yang harusnya dibagi ini sudah mencapai nisab, kalau dijual daripada nganggur. Nah, ini ada pendapat, ada yang mengatakan ya itu harus dizakati. Lah siapa yang membayar zakat? Ya ahli warisnya. Lah kalau dibagi kemudian terbagi 4 umpama tadi saya contohkan, kok tidak ada 1 nisab, 1 bagiannya, nah itu berarti tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ketika ada pohon atau buah-buahan yang masih di pohon, apakah ini harus dizakati atau tidak? Nah, kayak gitu. Kalau contoh tanah yang disewakan kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat, nah, ini hasilnya bagaimana?
Kalau tanah itu hasilnya baik, contoh umpama yang wajib dizakat itu makanan pokok. Seorang petani sewa tanah atau sawah, kemudian digarap dan panen. Nah, panennya itu mencapai satu ini ya harus dizakati. Zakat saat panen itu juga, walaupun itu tanah sewa. Lalu zakatnya seberapa persen, berapa banyak? Nah, kalau dari pengairannya itu air tada hujan, maka di situ ada 10% harus dikeluarkan. Tapi kalau itu airnya harus mengaliri dengan biaya tambahan, maka di situ hanya 5% besaran kita membayar zakat. Mak wong sekarang saya di kota, wis ora mikir masalah zakat pertanian, zakat tanam-tanaman. Nah, ini kan kita kajian ya, harta yang boleh ya, atau yang harus dizakati seperti apa. Mungkin di sini kita tidak menanam padi, tapi kita punya dana, kemudian belikan sawah di kampung. Nah, di kampung itu ada yang garap. Nah, siapa yang mengeluarkan zakat daripada garapan tanah itu? Apakah si penggarapnya atau kita? Nah, kalau penggarapnya yang di sana itu sewa atau bagi hasil, ya kita sebagai pemilik sawah yang mendapatkan bagian itu, ya kita wajib membayar zakatnya. Nah, kemudian buah-buahan yang masih berada di pohon, contoh ini kan sekarang ada durian, ada jambu, ada mangga. Nah, apakah itu termasuk barang-barang atau hasil panen yang wajib dizakati? Nah, dalam hal ini kalau itu bukan termasuk makanan pokok, maka itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau tanamannya apa? Kurma. Nah, kurma karena di sana di Mekah, di Arab itu termasuk makanan pokok, maka di situ harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kepada siapa? Nah, yang menggarap tadi. Kalau penggarapnya kok orang miskin yang hanya modal tenaga, modal tenaga semua, kebun milik si A, modal tanaman dari si A, bibit dari si A, pupuk dari si A. Ibarat petani ini hanya modal tenaga. Nah, yang mengeluarkan zakatnya maka si pemodal atau pemilik lahan tadi. Maka si penggarap ya tidak, apalagi si penggarap ini termasuk orang yang miskin. Maka di situ tidak ada tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kayak gitu. Terus tanah yang disewakan kepada orang yang wajib mengeluarkan hasilnya. Tentang tanah yang disewakan kepada orang yang wajib mengeluarkan hasilnya, sebagian mereka mengatakan kewajiban zakat ada pada pemilik tanaman. Nah, pemilik tanaman ini siapa? Ya, kewajiban zakat milik tanaman. Demikian pula pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, As-Saur dan beberapa ulama lain, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan kewajiban zakat ada pada pemilik tanah, bukan pemilik tanaman yang menyewa tanah. Nah, ini saya sampaikan tadi. Nah, jadi umpama sawah yang mendapatkan hasil, contoh lagi tidak sawah. Sekarang di kota nggak ada sawah, kita punya kontrakan atau kos-kosan. Nah, di situ yang wajib mengeluarkan zakat bukan yang ngontrak, tapi yang pemilik
kontrakan, pemilik kos-kosan. Wow, jenengan ki piye Pak ning kota kok bahasa sawah, bahasa kebun. Nah, mungkin barangkali kita di sini tidak memiliki sawah, tidak memiliki kebun, tetapi kita memiliki investasi sawah, memiliki investasi kebun di sana, di luar sana dengan berhektar-hektar. Nah, berarti di situ ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Besarannya seberapa? Kalau itu termasuk harta, berarti nominalnya besarnya 2,5%. Seperti itu. Jadi berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, Pak, ini disewa oleh PT. Ya. Tanah saya disewa oleh PT, kebun saya disewa oleh PT, kemudian karena ribuan hektar, lah di situ menghasilkan umpama saat ini sedang tren kelapa sawit, ya kelapa sawit. Nah, bagaimana zakatnya? Apakah pemilik tanah juga harus membayar zakat, atau yang menyewa tadi juga membayar zakat? Itu tadi berarti pemilik juga harus membayar zakat karena mendapatkan hasil sewa, dan penggarap yang tadi mungkin banyak hasil daripada panennya itu juga harus dikeluarkan oleh penyewa tadi, ya. Karena seperti apa? Ya tadi saya sampaikan di Jepang, kalau itu sudah mencapai nisab, ya saat panen itu dikeluarkan zakatnya. Berapa? Ya zakat ini 2,5% minimal. Kalau orang memiliki panen yang banyak, masuk mengeluarkan zakat segitu eman-eman. Tapi memang kadang orang semakin kaya itu semakin pelit, ya. Umpama orang punya uang 20.000 disedekahkan semua itu ikhlas, tapi ketika punya uang 2 miliar disedekahkan semua nggak mungkin gitu loh, atau separuhnya, ya itu nggak mungkin, ya gitu. Berarti semakin pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil ukti yang sudah berpindah ke tangan kaum muslimin. Perihal perbedaan pendapat ulama tentang zakat tanah hasil ukti yang sudah berpindah ke tangan kaum muslimin, apakah wajib dizakati? Menurut mayoritas ulama harus dizakati, tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak wajib dizakati hasil ukti. Hasil ukti apa? Hasil daripada semacam pajak, ya. Pemicu perbedaan pendapat ini seperti yang disampaikan oleh penulis, maksudnya pengarang penyusun kitab ini, tergantung jawaban atas pertanyaan, apakah zakat itu kewajiban tanah atau kewajiban hasilnya. Kalau dikatakan itu kewajiban tanahnya, maka tidak mungkin berhimpun dua kewajiban, yaitu kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Tetapi maaf, di Indonesia kan bukan menerapkan agama, maksudnya berdasarkan agama. Kini wajib membayar zakatnya, juga membayar pajak, ya sama-sama. Lupa apakah sama antara pajak dan zakat? Coba jenengan punya perusahaan, kemudian jenengan hanya mengeluarkan zakat, maka petugas dari kantor pajak pasti akan mendatangi jenengan untuk membayar pajaknya. Tapi kalau saya sudah membayar pajak, berarti saya tidak mengeluarkan zakat. Ya tidak bisa seperti itu. Kita
di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, kita mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Kita sebagai penganut umat Islam ya harus menjalankan perintah ajaran agama Islam, karena zakat itu termasuk rukun Islam. Ya, wah, yang penting kan kita sholat Pak, yang penting kan kita puasa Pak, yang penting kita haji Pak, yang penting kita puasa dan sebagainya. Tapi zakatnya lupa, padahal zakat termasuk rukun Islam yang harus ditunaikan. Namun kebanyakan orang itu lalai atau lupa untuk membayar zakat. Padahal potensi zakat umat Islam itu luar biasa kalau dikelola dengan baik. Ya, jangankan untuk membangun masjid, ya, membangun fasilitas-fasilitas pendidikan itu sebenarnya kecil, tetapi kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat ini belum sepenuhnya. Jadi baru sebagian, itu ada berapa triliun itu setiap tahunnya untuk kalau zakat itu dikeluarkan semua oleh para muzakinya, ya, muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau orang yang menerima zakat namanya mustahik. Nah, dalam hal ini jangan kemudian saya sudah bayar pajak maka tidak bayar zakat. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya, pajak harus bayarkan, zakatnya harus dibayarkan juga. Nah, karena kita berada di negara Indonesia. Tapi kalau kita berada di negeri itu berdasarkan Islam, maka cukup hanya membayar zakat, tidak perlu membayar pajaknya. Seperti itu. Lalu bagaimana jika sawah atau ladang pakai tersebut digarap oleh orang kafir dhimmi? Nah, sekarang pertanyaannya, ada kita punya lahan yang luas, kemudian penggarapnya itu orang kafir, maaf, sekarang istilahnya non muslim, ya, non muslim. Apakah kita harus membayarkan zakatnya? Kata sebagian besar ulama, tidak ada kewajiban zakat bagi orang kafir tadi, ya, tapi jika orang kafir ini tadi membeli sebidang tanah dan ladang seperti itu, maka itu adalah wajib zakat. Tidak wajib zakat walaupun hasilnya bagus, tetapi yang kita pemilik lahan yang harus membayar zakatnya yang disewa tadi. Lupa wong sewanya juga murah. Kalau memang ya di situ lahan kita sudah mencapai, kan syarat-syarat zakat kemarin sudah disampaikan, ada satu nisab, ya, kira-kira 8 setara dengan 85 gram emas kalau dihitung dikonversi dengan emas. Kemudian kepemilikan sudah 1 tahun, ya. Kalau kita baru beli 6 bulan yang lalu, nah berarti belum ada kewajiban untuk membayar zakat, ya. Dan belinya tidak banyak Pak, cuman setara dengan 40 juta. Oh ya, berarti belum ada kewajiban, belum memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi antara zakat dan pajak, ya, tidak bisa membayar salah satu karena kita berada di negara Pancasila, di negara Indonesia. Kemudian zakat harta kepemilikan, ada berapa masalah, ya, yang terkait dengan harta kepemilikan ini. Dan menurut Ibnu Rushd, ya, Ibnu Rushd dikemukakan dalam pembahasan ini, yang pertama, jika seseorang mengeluarkan zakat
lalu zakat itu hilang. Oh, mengeluarkan zakat, zakatnya belum sampai pada si penerima. Nah, barang yang harta yang dikeluarkan untuk zakat ini ternyata hilang. Kedua, jika zakat sudah memungkinkan dikeluarkan, tetapi sebagian ada yang rusak sebelum diterima. Nah, ini. Ketiga, jika seseorang yang sudah berkewajiban zakat tetapi keburu meninggal dunia. Ini juga sebuah masalah yang perlu dijawab. Yang keempat, jika seseorang yang sudah berkewajiban zakat menjual tanaman atau buah-buahan, siapa yang wajib zakat? Ya, demikian pula kalau ia menghibahkannya. Nah, ini ada beberapa bahasan. Yang pertama, jika seseorang mengeluarkan zakat lalu zakat itu hilang, belum sampai pada si penerima tapi hilang. Nah, jika seseorang mengeluarkan zakat lalu hilang sebelum diterima, sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang wajib mengeluarkan zakat lagi sebagai pengganti. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Sebagian yang lain berpendapat pembayar zakat harus menjamin sampai zakat itu tersalurkan kepada penerimanya, karena memang zakat itu adalah haknya yang 8 asnaf itu. Kalau memang zakat ini belum tersalurkan, kok ternyata hilang di tengah jalan, maka si pengeluar zakat ini harus mengeluarkan lagi, membayar zakat lagi. Jangan kemudian, yang penting kan saya sudah mengeluarkan untuk zakat, walaupun itu diterima atau tidak. Ya tidak bisa seperti itu, karena belum sampai pada tangan si penerima. Nah, ini berat ketika seorang amil, ya, bagi seorang amil menerima titipan zakat dari muzaki, tetapi belum sampai pada mustahik, kok zakat ini hilang. Nah, ini tanggung jawab siapa? Nah, apakah tanggung jawab si muzaki atau amil? Maka sebaiknya ketika ada seorang muzaki sudah menyalurkan pada amil, si amil segera mentasarufkan, mendistribusikan zakat itu kepada mustahiknya atau orang yang berhak menerima zakat itu. Ketika belum diserahkan pada mustahik ternyata hilang, nah ini orang yang sadar sebaiknya mengeluarkan lagi. Kalau memang betul-betul hilang, tapi ya sekarang kan banyak kasus juga sudah diterimakan pada amil tapi tidak nyampe, ya, gitu ya, nggak tahu kemana, ya, kabur. Nah, seperti itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu, ya, zakat yang tidak sampai pada si penerimanya. Ini berat bagi orang-orang yang seorang amil, ya, tanggung jawab, harus tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang mengatakan begini, bahwa orang yang mengeluarkan zakat dengan penerimanya adalah ibarat dua sekutu, ya, dan kedua belah pihak harus berbagi secara proporsional. Alhasil dalam masalahnya ada 5 pendapat. Ia tidak menanggung secara mutlak, ia harus menanggung secara mutlak. Jika ia lalai harus menanggung, dan jika tidak lalai ia tidak menanggung. Contohnya itu, jadi gini, karena tidak kesengajaan ternyata harta itu hilang, dicuri, ya, karena sekarang pencuri kan ya banyak kan,
mencuri. Yang namanya pencuri nggak tahu itu harta zakat atau tidak, padahal ya dari amil sudah mengamankan, tapi ternyata hilang, dicuri. Nah, ini bagaimana? Ada beberapa pendapat, ya si amil ya tidak menanggung secara mutlak. Ada yang pendapat seperti itu, ada yang menganggap ya harus ditanggung. Ada yang seperti itu. Ya, akibat, kalau itu akibat sebuah kelalaian dari amil, nah itu maka si amil harus mengeluarkan. Yang namanya amil itu sudah membantu menyalurkan, hilang kok ini harus menanggung. Itulah beratnya seorang amil, harus bertanggung jawab segitu. Ya kalau ini ada yang mengatakan ya sebaiknya dibagi secara proporsional, yang mengeluarkan zakat mengeluarkan lagi, yang ambil juga membantu. Kalau itu mampu, karena ya seorang amil ya kita tahu sendiri tidak semua amil itu mampu. Nah seperti itu. Memang ini sebuah permasalahan, Wah, aku sing muzakinya, aku kan harus mengeluarkan, ya akhirnya ribut. Nah akhirnya perlu dibahas, duduk bersama. Wong namanya zakat itu untuk membersihkan harta kita. Nah kalau dengan cara yang namanya zakat, fungsi daripada zakat itu apa? Di antaranya adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang belum beruntung, ya di situ hak mereka. Kalau si muzaki ini sadar, ya keluarkan lagi. Kalau nggak sadar, ya wis, ibaratnya dia membayar zakat tetapi belum sampai pada si penerimanya tadi. Jika zakat sudah memungkinkan dikeluarkan, tetapi sebagian ada yang rusak sebelum diterima. Nah, ini tadi, kalau tadi hilang, tapi yang ini saatnya dikeluarkan, tetapi rusak. Ya, sudah harus dikeluarkan, tapi rusak. Nah, jika dalam hal seperti ini, maka menurut sebagian ulama, pemberi dan penerima zakat diartikan sebagai sekutu, ya. Sekutu itu ya bersatu, kedua belah pihak dianggap sama-sama telah kehilangan harta mereka, lalu sisa harta yang masih ada ya dizakati lagi, ya karena tadi sebagian rusak, belum diterimakan kepada si mustahik tapi rusak. Rusak dalam hal ini seperti apa? Mungkin ya beras atau panen ya sawah, ari, yang namanya rusak itu ya mungkin sudah harus dikeluarkan berasnya, tetapi kebanjiran belalah. Banjir kan tidak bisa dimakan, ini berarti berasnya itu rusak. Maka dari itu ya yang mengeluarkan zakat harus mengeluarkan zakat lagi, si muzakinya ini. Ada yang mengatakan ya penting tadi saya sudah mengeluarkan. Nah perbedaan ini monggo, ini memang kajian ini adalah perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum. Kita mau mengikuti yang mana? Oh aku pengen itu aja lah, itu penting aku mengeluarkan zakat, dini medit tekan pora terserah, penting aku sudah mengeluarkan. Ada yang mengatakan aku bodoh-bodoh aku mengeluarkan zakat tapi kok belum sampai, berarti di sini ada sesuatu yang kurang, maka lebih baik aku mengeluarkan lagi. Seperti itu, kita tinggal menganut yang mana, terserah panjenengan sesuai dengan kemantapan masing-masing. Tapi memang berdasarkan beberapa pendapat ulama seperti itu. Jadi tidak, harus, tidak perlu. Nah ini kalau menurut imam ini mengatakan harus mengeluarkan lagi, kalau menurut ini tidak perlu, kayak gitu. Jadi seperti itu, enak, ya. Yang menimbulkan perbedaan pendapat tersebut dalam hal ini adalah apakah
ia disamakan dengan orang yang menanggung utang, atau orang yang dipercaya, atau orang sekutu, atau orang yang sebagian hartanya rusak sebelum jatuh tempo kewajiban. Jika sudah jatuh tempo untuk mengeluarkan zakat dan sudah memungkinkan untuk mengeluarkan, namun ia belum mau mengeluarkannya sehingga sebagian harta itu rusak, maka para ulama sepakat bahwa ia harus bertanggung jawab, kecuali untuk harta berupa ternak yang menurut para ulama ia wajib dizakati kalau sudah lewat waktu setahun dan digembalakan di tanah umum. Inilah pendapat Imam Malik. Nah, ini ditarik ke peternakan, ya, peternakan. Kalau peternakan itu di rumah kemudian dicarikan rumput, ya, dengan membayar, itu beda zakatnya. Tapi kalau ternak itu digembala di tanah lapang yang kita tidak perlu biaya lagi untuk mencari rumput, ya beda lagi ukuran, ya, takaran. Kalau seperti itu berapa ekor kita harus mengeluarkan, berapanya ada. Kalau kambing, kalau nanti dibahas berikutnya ada, insya Allah. Yang ketiga, jika ada seseorang yang sudah berkewajiban zakat tetapi ia keburu meninggal dunia, bagaimana? Nah, menurut sebagian ulama wajib dikeluarkan zakatnya dari harta benda yang ditinggalkannya, ya, karena orang kaya sebenarnya harus mengeluarkan zakat tapi keburu meninggal dunia. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Thawr cenderung pada pendapat ini. Tapi menurut sebagian yang lain, jika ia menyampaikan wasiat maka sepertiga hartanya digunakan untuk bayar zakat, tetapi jika tidak menyampaikan wasiat untuk dizakati maka tidak perlu dizakati. Ya, ini ada pendapat seperti itu. Jadi yang namanya wasiat itu ada batasannya. Contoh, saya sudah tua kemudian berwasiat, mungkin saya punya harta katakanlah 1 miliar, kemudian wasiat pada anak saya. Nah, wasiat ini maksudnya harta yang boleh diwasiatkan untuk diserahkan itu maksimal 1/3 dari jumlah harta. Itu batasannya. Tadi kalau dalam hal ini sudah jatuh tempo untuk bayar zakat, namun saya mengeluarkan zakat kemudian meninggal, maka di sini ada kewajiban ahli waris untuk mengeluarkan zakat itu. Ya, jadi oh iya, karena si bapak kemarin belum mengeluarkan zakatnya tahun ini, maka tahun ini saya anak-anaknya harus mengeluarkan zakatnya. Dari mana hartanya? Dari harta peninggalan itu. Seperti itu. Jadi setelah diambil wasiat, kecuali tidak ada wasiat. Ya, kalau tidak ada wasiat berarti dari jumlah keseluruhan 2,5% dari jumlah keseluruhan. Tapi kalau ada wasiat, wasiat ini untuk diwakafkan, untuk ditasarrufkan, untuk dihibahkan. Nah, wasiat itu maksimal adalah 1/3 dari harta. Nah, diambil untuk wasiat tadi, sisanya berapa baru dikeluarkan, hitungan zakatnya dari situ. Yang keempat, jika seorang yang sudah berkewajiban zakat menjual tanaman atau buah-buahan, siapa yang wajib zakat? Nah, ini juga ada beda pendapat lagi. Menurut sebagian ulama, harta yang dijual tersebut harus ditarik kembali dan dizakati. Loh, kok ditarik kembali dan dizakati? Ini ada berarti, ya kalau sudah dijual ya sudah dijual. Nah, maksudnya si pembeli
berhak meminta ganti nilai kepada si penjual jika harta itu tidak jadi dijual dan harus dizakati oleh pemilik pertama tadi, ya. Menurut sebagian yang lain, akad jual belinya batal. Jika demikian pendapat Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah, pembeli boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Namanya ini khiyar, ya, khiyar. Khiyar itu memilih setelah kita melakukan akad jual beli, tapi di situ masih ada perjanjian karena ada syarat yang belum dipenuhi oleh penjual, maka di situ si pembeli boleh melanjutkan jual belinya, boleh membatalkannya. Jadi kalau ada syarat yang belum dipenuhi oleh si pemilik tadi atau penjual tadi, ya seperti itu, memang kita harus hati-hati. Contoh kita jual beli motor, nunggu motor itu kan biasa ada BPKB, ada STNK. Ternyata setelah di akad jual beli ada satu yang belum ketemu BPKB-nya. Nah, ini kan kita bahaya kalau melanjutkan jual beli. Nah, dalam hal ini si pembeli boleh, ya wis, karena BPKB ini ora ono, tapi aku tuku regane semene. Maksudnya lebih murah. Karena pembeli bilang, bos, orang BPKB ini aku tidak mau, tidak berani. Berarti jual beli ini bisa dibatalkan. Contoh seperti itu. Demikian juga itu motor juga dengan tanah, umpama sertifikatnya ternyata sengketa, kayak gitu, aku rakwani tuku, seperti itu, ya. Jadi memang dalam hal ini dalam Islam sudah diatur biar tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, ya, tentang jual beli, zakat dan lain sebagainya. Karena zakat itu termasuk ibadah secara horizontal. Secara vertikalnya kita taat pada Allah, secara horizontalnya kita bisa ibadah sosial dengan saudara-saudara kita yang belum beruntung, seperti itu. Mudah-mudahan ya kajian pada pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi mengenai zakat ini memang, ya, orang yang tidak terbiasa mengeluarkan zakat, tidak biasa ikhlas, berat rasanya, ya, tidak muncul kesadaran, ya, wah, hartaku boleh rekoso, ya, kon ngentoke zakat, mungkin hasil zakat dewi, ya, ini maka perlu dilatih dari kecil, sedikit, sebenarnya ya sedikit dengan begitu. Demikian Bapak Ibu kajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jika ada kebenaran semata dari Allah, jika ada kesalahan memang semata kekurangan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan baca wasli dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.